Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, pada yang terhormat Bapak Kepala SDN Karanghalun, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Karanghalun dan anak-anak siswa kelas 6 ya SDN Karanghalun yang kami sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita lakukan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan ini, perkenalkan nama saya Febri Desmawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Yang pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SDN Karanghalun. Berikut merupakan fasilitator saya yaitu Bapak Haji Alimaki dan Ibu pengajar praktek saya adalah Ibu Erna Yudhasuti. Pada kesempatan kali ini kami di sini akan menyampaikan beberapa materi atau topik tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi dan restitusi. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Selanjutnya yaitu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna istilah disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin positif menurut teori kontrol dari William Glasser, di sini disebutkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Nah, lalu semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang dan menang, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Ini juga disebutkan makna disiplin tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Dan teori motivasi. Teori motivasi ini ada 5. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah ya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang keempat nilai-nilai kebijakan universal. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Untuk posisi kontrol, ada posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol pemantau dan manajer. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sedangkan 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Bapak pendidikan kita yang Triwantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak ada motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Misalnya saja seperti murid ya, siswa ini misalnya seharusnya yaitu disiplinnya secara internal atau motivasinya yang tentu adalah motivasi intrinsik. Namun jika murid tersebut pada akhirnya tidak disiplin, maka harus ada pihak-pihak atau penguasa, misalnya gurulah yang mendisiplinkan siswa tersebut. Harus ada motivasi eksternalnya atau disiplin eksternal. Selanjutnya yaitu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tadi apa saja? Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini apa saja, terdiri dari apa saja? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya, benar sekali. Inilah yang kita harapkan dari pelajar kita di masa yang akan datang. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam pemberian apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Misalnya murid kita mampu mengerjakan soal dengan baik, perlu kita apresiasi, seperti itu ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di pembukaan kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Untuk pembukaan saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Untuk pembuka terima kasih, yaitu nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang teori motivasi dan restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, yaitu nomor 1, ilusi guru untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat memakan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan teori pilihan, William Glasser pernah mengatakan dalam teori pilihan bahwa perilaku seorang manusia adalah buah dari pikiran yang dibuat oleh manusia itu sendiri setiap hari. Manusia selalu berada dalam situasi untuk memilih apakah harus bangun pagi atau tidur lagi, apakah harus bereaksi keras atas tayangan berita yang menyinggung perasaan walaupun belum pasti kebenarannya, atau mengecek dulu kebenaran berita tersebut dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu terus berlatih untuk
fokus pada apa yang terjadi pada saat ini, bukan pada masa lalu. Yang kedua yaitu menghindari 7 kebiasaan buruk yang secara eksternal mengganggu reaksi orang lain. Contohnya mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap untuk mengendalikan orang. Itu yang harus kita hindari. Nah, dan menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain. Kebiasaannya apa? Yaitu mendukung, mendorong, mendengar, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Selanjutnya yaitu menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Selanjutnya yaitu yang kelima, bersabar. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon yang memiliki kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak harus orang itu harus menurut dengan kita, ya. Lalu yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol pandang yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalnya siswa kita terlambat. Nah, pasti perilaku tersebut ada yang melatar belakanginya. Misalnya apa? Di rumah, misalnya masih membantu ibunya dan sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kalau seperti itu kan masih motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Soalnya saya akan melakukan sesuatu, nanti setelah itu saya akan diberi uang, misalnya seperti itu. Itu kan ada motivasi dari luar yang mendukung atau menjadi semangat penyemangat kita. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya saya akan menghargai orang lain. Harapannya apa? Nah, tujuannya adalah orang lain juga akan menghargai diri kita, ya, dengan seperti itu. Lanjutnya yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita harus memposisikan diri. Jika kita mengalami di dalam suatu masalah, siswa tersebut misalnya bertengkar, anak-anak bertengkar, kita tidak boleh menyalahkan salah satu pihak. Kita harus bertanya permasalahannya apa. Nah, kita juga berusaha untuk berada di posisi mereka. Nah, kalau kita misalnya berada di posisi anak-anak yang sedang bertengkar itu, pasti semuanya tidak mau kalah kan? Nah, itu kita juga ya misalnya seperti ini. Ya ibu tahu pasti kalian tidak ingin melakukan hal tersebut sebenarnya. Nah, contohnya seperti itu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi ketiga yaitu hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau perkayaan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus ada tindakan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, apa yang dimaksud dengan hukuman? Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, misalnya hukuman. Ada hari ini misalnya ya, bapak ibu guru melihat ada sebagian dari anak-anak yang tidak menggunakan seragam lengkap. Nah, anak itu tadi dipanggil setelah upacara, disuruh berbaris di depan, lalu disuruh diberi hukuman. Misalnya lari keliling lapangan 10 kali atau gimana. Sebenarnya itu adalah tindakan yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Nah, seharusnya kita melakukan proses restitusi. Seharusnya seperti itu, nanti akan dijelaskan pada materi yang selanjutnya. Kita lanjut lagi. Sedangkan konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, dan pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data, umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan belajaran. Contohnya, karena mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya. Misalnya dalam pelajaran, misalnya Raya dan Ani gitu ya. Raya dan Ani itu ngobrol terus sampai pelajarannya ini tugasnya tidak dikerjakan. Nah, konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya itu harus mengerjakan tugas tersebut sampai waktu hampir separuh istirahatnya. Jadi istirahat dia tersita separuh atau seperempat jam. Nah, itulah konsekuensi yang diterima. Ada lagi misalnya si Mita ini ada tugas misalnya buat poster. Sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan bahwa yang tidak membuat poster, maka dia akan diberi tugas dua kali lipat buat poster itu tadi. Nah, itu tadi bukan merupakan hukuman, tapi merupakan konsekuensi karena pada awal pembelajaran kita sudah sepakati jika terlambat mengerjakannya maka akan mendapat konsekuensi yang telah disepakati tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Nah, kalau kita memberikan penghargaan, nanti kalau kamu dapat 100 tak kasih uang 10.000. Nah, berarti kita kan berasumsi anak tersebut tidak bisa dapat 100. Nah, jika dia melakukannya, maka itu hanyalah motivasi eksternal yang didapatkan, tidak dari dalam diri yang mau belajar setiap hari. Ya.
Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk mempelajari pembelajaran yang sesungguhnya, karena idealnya tindakan untuk terus belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Aku tak belajar sekian, nanti kalau aku dapat 100 kan dikasih uang lagi. Akhirnya ketergantungan kan? Tidak, motivasinya tadi eksternal itu tadinya. Apa akibatnya? Yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Misalnya nih, kalau penghargaan merusak hubungan ya, ini di sini ada siswa, misalnya Raya dan Lena. Raya dan Lena ini, misalnya yang selalu dapat penghargaan itu adalah Raya. Akhirnya Lena kan dia cemburu, aku nggak pernah dapat hadiah. Akhirnya dia bertengkar. Terus kamu terus yang dapat hadiah. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Akhirnya itu bisa dikatakan penghargaan yang dapat merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tugas yang pertama ini ya Bapak Ibu, coba kita amati ini. Ada tindakan guru. Mencatat 10 kali di buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Karena di awal sudah sepakati bahwa kalau tidak menulis, tidak terlambat sekolah, menulis di buku ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir sekolah. Apa? Iya Pak, hukuman. Ya betul sekali. Karena dia terlambat dihukum oleh gurunya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan ya mungkin ini, karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Disuruh ceker kalau bahasa Jawanya ya. Di sekolah disuruh ceker karena warna sepatunya tidak hitam. Itu termasuk apa? Hukuman. Betul. Kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Diingat ya, ada kata kuncinya pelajaran PJOK. Berarti bagaimana? Kalau pelajaran ya betul, konsekuensi. Kalau ada pelajaran PJOK, lari kan bukan suatu hukuman, olahraga termasuknya. Selanjutnya, nah ini tadi yang kita bahas tadi. Selanjutnya, hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi murid yang dihukum. Apakah dia seperti itu? Jika dihukum kalian merasa sakit hati atau tidak? Iya, betul, dia seperti itu. Nah, terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bahkan ini pengalaman pribadi saya sendiri ya, pernah dihukum misalnya sekejam di depan kelas. Nah, sampai sekarang pun saya masih ingat siapa guru yang hukum saya. Nah, itu yang dinamakan dengan membuat anak sakit hati dalam jangka waktu yang panjang. Lalu anak membenci kedisiplinan. Lalu paksaan, dorongan anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, bahkan juga bisa mengakibatkan dendam pada anak itu, ya. Karena aku sering dihukum sama guru itu, aku nggak suka, akhirnya dendam. Sampai misalnya
Kalau anak-anak yang sudah dewasa ya mungkin ya, kalau ini kan masih anak-anak SD, kalau murid-murid SMP ataupun SMA bisa jadi kan sepedanya, motornya gurunya bisa dibocorkan atau gimana karena dendam itu tadi. Nah, berbeda dengan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulasi dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara, hanya sementara. Tapi untuk selanjutnya konsekuensi ini tidak berakibat yang buruk ya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi, hukuman ini bersifat negatif, sedangkan kalau konsekuensi ini sifatnya adalah netral. Kalau restitusi adalah positif. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana hukuman. Kalau hukuman sudah ada gambaran ya Bapak Ibu tadi ya. Untuk konsekuensi juga seperti itu. Dia membaca pada data bahwa sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan dan apa yang dia dapatkan atau dia lakukan itu berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan restitusi ini perlu saya jelaskan, yaitu restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang biasa kita gunakan untuk melakukan restitusi pada anak. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu adalah tatanan yang dibuat untuk mengatur, sedangkan keyakinan kelas adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian atau ketentuan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal, bentuk positif, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan, semua berkontribusi, bersedia meninjau kembali. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk kelas 6 ini kelas yang saya ajar ini sudah beberapa waktu lalu sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas yang ditempel di dinding belakang ini ya. Bapak Ibu bisa melihat. Yaitu yang pertama prosedurnya yaitu mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua di papan tulis atau di kertas besar. Carilah kalimat negatif gantilah kalimat negatif menjadi positif, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut, meninjau dan disatukan menjadi beberapa keyakinan, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas, dilekatkan di dinding kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti setelah kita melakukan diseminasi budaya positif ini bisa membuatnya di kelas masing-masing. Nih, keyakinan kelas. Datang tepat waktu, nilai kebajikannya adalah hormat. Menyapa teman dan guru setiap hari, nilai kebajikannya adalah hormat. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih adalah hormat. Tekun belajar dan menyimak guru bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu bekerja, berikan kata-kata atau komen membesarkan hati teman-teman, itu yaitu rasa diterima dan dimiliki. Menjenguk teman yang kurang sehat adalah rasa diterima dan dimiliki, nilai kebajikannya. Nah, di sini ada dokumentasi saat saya melakukan pembuatan keyakinan kelas. Nah, mereka murid-murid menempelkan satu persatu apa yang ingin menjadi keyakinan mereka atau kesepakatan mereka. Nah, setelah itu kami pilih itu maksudnya begini, ada beberapa siswa yang sama membuatnya, jadi kita pilih salah satu dari itu. Materi yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia
dan dunia berkualitas. Menurut Dr. William Geiser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini jika terpenuhi dengan baik, maka apa yang akan terjadi yaitu anak-anak akan tumbuh secara seimbang dan bahagia. Berbeda dengan anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mereka akan menunjukkan emosi negatif, contohnya gampang bosan, murung, sedih, kecewa, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengamati murid-murid dari Bapak Ibu, ada yang misalnya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, maka dia akan tumbuh secara maksimal, secara bahagia. Sedangkan misalnya ini yang tidak terpenuhi, ada yang orang tuanya broken home atau berpisah, itu mesti menunjukkan emosi yang negatif, seperti gampang mencari perhatian gurunya, ya kan Bapak Ibu? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah belonging, power, fun, freedom, survival. Nah, apa itu? 5 kebutuhan dasar manusia. Survival atau bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya adalah love atau belonging, yaitu diterima oleh kelompok atau komunitas, meliputi keinginan untuk tetap bertumbuh dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat adalah fun atau kesenangan, merupakan kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Yang kelima adalah penguasaan atau power, kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas perintah, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini kita ada satu kasus ya Bapak Ibu. Mari kita coba sama-sama mengamati. Dinda, anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu guru Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelasku harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda ini tadi? Dia ingin apa? Iya, betul sekali. Dia ingin kebebasan. Dia ingin nyanyi-nyanyi di dalam kelas, kebebasan. Selain kebebasan apa? Kesenangan, ya. Betul sekali, kesenangan dan kebebasan yang ingin didapatkan oleh Dinda. Selanjutnya adalah materi yang ke-6, 5 posisi kontrol. Nah, disiplin positif baru-baru ini menjadi sebuah praktek yang baik di dunia pendidikan, terutama di sekolah, yang dirasakan memberikan dampak positif bagi murid di sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, diharapkan murid mampu mengembangkan perilaku positif serta menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Maka dari itu, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka yang selama ini berlangsung. Diana Gosser dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline menyatakan bahwa apakah disiplin di sekolah telah efektif, apakah penerapan disiplin telah berbuat kepada murid, atau apakah telah menghadirkan murid. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Geiser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja posisi kontrol tersebut? Yang pertama adalah posisi penghukum.
posisi penghukum yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang kelima adalah posisi pemantau. Yang keempat pemantau ya, maaf Bapak Ibu. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, bagaimana posisi-posisi ini? Anak tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara. Yang tadi contoh sudah kita contohkan ya. Tidak pakai topi misalnya. Nah, kalau kita berada di posisi penghukum, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu merupakan sebuah hukuman pada siswa kalau kita melakukan pada posisi penghukum. Selanjutnya adalah jika kita berada di membuat rasa bersalah. Nah, ini kalimat yang diucapkan bu gurunya seperti ini. Berapa kali bu guru harus bilang, memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini anak menjadi merasa bersalah. Bu guruku kecewa denganku. Akhirnya dia akan merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Pemantau. Perilaku pemantau ini kita dihubungkan dengan data. Misalnya seperti konsekuensi tadi, kita membuat konsekuensi. Lalu jika mereka membuat kesalahan, kita menerapkan konsekuensi tersebut. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Seperti itu kalau pemantau. Sedangkan posisi manajer, di mana siswa ini pertanyaannya yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya dulu, misalnya siswa itu tidak pakai topi ya. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dia diberi pertanyaan-pertanyaan yang membangun motivasi intrinsiknya, ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol ya, dari motivasi, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik Bapak Ibu, kita coba latihan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apa? Saya kecewa tadi, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Saya sangat kecewa. Ya, betul sekali, pembuat merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya. Lalu ayolah lakukan demi ibu. Teman, betul sekali. Lalu apakah kamu mau stiker bintang hari ini? Apa? Kira-kira kalau kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, berarti konsekuensi. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini tadi manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa? Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah atau hukuman? Hukuman itu kan juga bisa secara fisik maupun secara verbal ya Bapak Ibu. Jadi dengan kata-kata kita juga bisa menyakiti hati anak dengan kata-kata yang menyakitkan ya. Mungkin seperti itu. Kita lihat apakah jawabannya kita tadi sudah sesuai. Nah, kalau yang kelima itu adalah penghukum. Hukuman karena tidak hanya melalui fisik tapi juga secara verbal. Materi yang ke-7 yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu validasi terhadap tindakan salah atau validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Misalnya kita bahas tentang menstabilkan identitas, apa yang kita lakukan? Misalnya kita percakapan dengan murid ya, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Nah, hal seperti itu kita lakukan identifikasi, menstabilkan identitas. Lalu kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Jadi siswa itu tidak merasa aku bersalah, aku karena ini, tidak. Nah, kita harus menetralkan kondisinya itu tadi. Lalu validasi tindakan salah. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kita tanyakan. Apa kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Nah, misalnya terlambat. Apakah alasanmu apa? Kamu ini tadi terlambat karena membantu ibu, misalnya seperti itu, atau karena bangkong atau bangun kesiangan. Itu juga bisa kita tanyakan, ya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, perbuatanmu ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Misalnya seperti itu. Apakah perbuatanmu ini telah kita keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas ya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu salah satu perkataan Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk melakukan diskusi. Lalu Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, begitu ya. Lalu yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, guru berkata bagaimana? Di sini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, selanjutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalnya seperti itu. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih. Ini tadi adalah penjelasan dari kami. Mungkin ada beberapa sebenarnya saya ada salah satu video tentang restitusi ya, proses restitusi. Saya tampilkan ke Bapak Ibu semuanya.
ingin menjawabnya? Kira-kira apa? Jika salah satu kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi, pastinya akan terjadi ketidakseimbangan ya. Nah, jika siswa itu tidak terpenuhi kebutuhannya, misalnya siswa itu cenderung merasa dia itu biasanya menyendiri atau gampang sedih, gampang marah-marah, gampang mencari perhatian, mungkin kita harus melakukan pendekatan secara individu kepada anak tersebut. Kita harus melakukan pendekatan personal ya, agar mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan dari anak tersebut. Nah, pastinya jika kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, maka ketidakseimbangan yang akan terjadi pada anak tersebut. Biasanya ketidakseimbangan itu tadi dilampiaskan anak tersebut dengan sikap-sikap yang unik menurut kita. Nah, misalnya dia sering mengganggu teman atau yang lainnya. Baik, bagaimana Ibu Ruby, apakah bisa diterima? Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya? Iya. Ya, terima kasih Bu Hendika atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, saya di sini akan bertanya terkait dengan posisi kontrol tadi. Yang saya ingin tanyakan, posisi kontrol yang paling ideal diterapkan dalam menghadapi permasalahan anak itu seperti apa ya Bu? Atau bagaimana? Terima kasih. Baik Ibu Adea, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dia menanyakan posisi kontrol yang paling ideal yang kita terapkan pada permasalahan pada anak. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu setelah Bapak Ibu tadi melihat berbagai macam posisi kontrol atau belajar tentang berbagai macam posisi kontrol tadi, kira-kira posisi kontrol apa yang ideal yang bisa membuat anak-anak itu mengetahui kesalahan yang ada di dirinya atau mencari solusi dari masalah tersebut, masalah yang dihadapinya tadi, posisi kontrol apa? Iya, manajer. Posisi kontrol manajer ini di dalamnya terdapat proses restitusi, di mana seseorang harus bisa menstabilkan identitas, lalu validasi dan melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang atau membantu siswa tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya itu tadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan posisi kontrol yang lain juga tetap digunakan. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jika misalnya kita menerapkan posisi kontrol manajer itu secara sudah beberapa kali, tetapi anak tersebut tidak ada perubahan, kita bisa melakukan posisi kontrol yang lain, misalnya sebagai pemantau, memberikan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, ya mungkin seperti itu. Bahkan sesekali juga perlu adanya hukuman, jadi seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya posisi kontrol hukuman itu dihindari agar tidak terjadi sama anak itu namanya benci atau dendam atau marah dari anak itu sendiri, karena jangka panjang itu tadi mengenai hati mereka merasa bersedih dan pemulihannya itu jangka panjang seperti itu. Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya. Iya. Terima kasih Bu Betty. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Terima kasih. Baik, ini kita contohkan aja seperti belajar ya Bapak Ibu. Misalnya bagaimana biar anak-anak itu senang belajar. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran tersebut. Nah, misalnya kita bisa menggunakan berbagai macam metode atau teknik agar saya suka pelajaran matematika karena caranya mudah. Akhirnya timbullah motivasi intrinsik pada diri anak tersebut. Nah, seperti itu mungkin Bu Eka jawaban dari saya. Bagaimana? Apakah sudah bisa diterima? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mau menunjukkan satu posisi manajer pada Bapak Ibu semua. Saya carikan sebentar ya.
di sini saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dari permasalahan yang dihadapi oleh murid saya. Nah, kita perhatikan bersama-sama ya. Itu tadi Bapak Ibu posisi manajer yang saya terapkan pada murid saya di kelas 6. Kasusnya pada saat itu ialah dia bertengkar dengan temannya karena mematahkan penggaris temannya. Nah, marah-marah mematahkan penggaris temannya. Akhirnya dia karena apa? Karena dituduh mencuri. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan jika ada peristiwa yang seperti itu? Nah, kita harus melakukan langkah-langkah restitusi pada saat kita mengatasi masalah-masalah mereka. Baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi destinasi dari saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga destinasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan memberikan dampak positif bagi SD Negara Penanggung. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya, tadi bukan didengar dari luar kelas, kamu kok teriak-teriak di dalam, ada apa? Tadi saya pinjam penggarisnya Lena, terus sama yang dituduh mencuri, Bu, jadi aku kesal. Kamu pasti marah dan kesal ya, karena telah dituduh sama Lena. Nah, Bu Fenty mungkin kalau pada di posisi kamu juga akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi, tadi apa saja yang kamu lakukan? Ya tadi aku marah-marah sama dia, terus penggarisnya aku pukul keras di atas meja, sampai kata menjadi dua. Baik, mempertahankan harga diri itu memang hal yang penting. Tapi apakah kamu sudah minta izin kepada Lena? Ya enggak secara langsung sih Bu, orang Lena juga tahu kok aku ambil penggarisnya, masa aku dibilang mencuri? Baik, coba kamu ingat kembali, apakah mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu sesuai dengan prinsip yang kamu pegang? Ya enggak sih Bu, orang kan harus menghargai orang lain. Betul sekali Raya, setiap orang itu harus menghargai orang lain dan itu juga sesuai dengan keyakinan kelas kita.
Tapi menurut kamu solusi yang tepat untuk masalah kamu itu apa kira-kira? Saya akan minta maaf kepada Lena dan saya berjanji akan memberi penggarisnya Lena yang patah Bu. Ya, bagus sekali. Kamu sudah bisa menemukan atau mencari solusi untuk masalah kamu. Gila, tadi Bu Fendi lihat kamu di kelas kok makan. Kenapa seperti itu? Perut saya sakit Bu, saya lapar sekali Bu. Kamu apa belum sarapan tadi? Belum Bu. Kenapa belum sarapan? Tadi saya baru kesiangan. Ya, Bu Fendi tahu juga pernah Bu Fendi merasakan hal yang kamu rasakan. Kalau belum sarapan, pasti akan merasakan. Tapi kita kan juga harus pandai mengatur waktu. Iya Bu, sebenarnya saya juga tidak ingin makan di kelas, tapi perut saya sangat lapar Bu. Bukankah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita kan juga harus menghargai orang yang ada di sekitar kita. Iya Bu, saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Lalu kira-kira solusi apa yang tepat untuk masalah kamu tadi? Saya tidak akan bangun kesiangan lagi Bu, dan saya akan sarapan di rumah saja supaya saya bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya, bagus sekali. Kamu sudah bisa menemukan solusi dari masalah kamu tadi.